Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan literasi dari mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tenaga pendidik? Jadi, tenaga pendidik ini adalah orang yang mendidik, mengarahkan, kemudian yang membimbing dan mengevaluasi peserta didiknya sehingga ia mampu untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Selain tenaga pendidik, ada juga yang disebut dengan tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan ini adalah lembaga atau seluruh komponen yang terdapat dalam instansi pendidikan. Tenaga kependidikan ini meliputi pendidik, penguji, penilik, kemudian ada pustakawan, pengelola satuan pendidikan, kemudian ada peneliti, pengembang di bidang pendidikan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Nah, kemudian pengelola satuan pendidikan ini diantaranya ada kepala sekolah, direktur, rektor, ketua, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Kemudian, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama itu ada pendidik. Pendidik ini merupakan tenaga profesional yang tugasnya itu untuk merencanakan, kemudian melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, ia juga bertugas untuk menilai atau melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Lalu yang kedua ada tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan ini bertugas untuk melaksanakan administrasi. Administrasi ini termasuk dalam administrasi pengelolaan, pengembangan, kemudian ada pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lalu, tahapan-tahapan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tahapannya itu ada perencanaan, kemudian ada pengadaan, yang ketiga itu ada pembinaan dan pengembangan, kemudian ada promosi dan mutasi, lalu ada pemberhentian, ada kompensasi, dan yang terakhir itu ada penilaian. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai tahapan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Tahapan yang pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk di masa sekarang dan di masa yang mendatang. Kemudian, sebelum melakukan perencanaan, perlu dilakukan yang namanya analisis pekerjaan atau job analysis dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan. Karena tahap perencanaan ini memerlukan informasi lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan dalam organisasi. Kemudian yang kedua itu ada tahap pengadaan. Nah, pengadaan pegawai ini merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik dengan jumlah maupun kualitasnya. Kemudian yang ketiga ada tahapan untuk pembinaan dan pengembangan. Tahap pembinaan dan pengembangan pegawai adalah fungsi pengelolaan personil yang mutlak untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sambil berlatih atau bekerja sambil menggunakan pelayanan latihan. Yang keempat ada tahap promosi dan mutasi. Nah, promosi atau pengangkatan pertama biasanya diangkat sebagai calon PNS dengan masa percobaan 1 atau 2 tahun. Kemudian ia mengikuti latihan prajabatan dan setelah lulus diangkat menjadi PNS penuh. Nah, setelah promosi atau pengangkatan, kegiatan berikutnya adalah penempatan atau penugasan sesuai dengan karakteristik pegawainya. Kemudian yang kelima ada tahap pemberhentian. Nah, pemberhentian pegawai ini adalah fungsi personalia, di mana menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajibannya sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Kemudian yang keenam ada tahap kompensasi.
Nah, kompensasi ini adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai. Kompensasi ini dapat dinilai berupa uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Kemudian, pemberian kompensasi ini selain dalam bentuk gaji juga dapat berupa tunjangan, kemudian dapat berupa fasilitas. Fasilitas ini baik berupa fasilitas perumahan, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh ada tahap penilaian. Nah, penilaian tenaga kependidikan ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seorang tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, serta untuk mengukur potensi perkembangannya. Nah, performa ini dapat mencakup prestasi, kerja, cara kerja, dan pribadi. Sedangkan untuk potensi berkembangnya itu mencakup kreativitas dan kemampuan mengembangkan karir.